Hari yang kuharapkan. Yesus menjawab, lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Kami syukur Tuhan untuk hari ini kami bersama-sama Tuhan berkumpul saudara kami sama-sama Tuhan untuk kami belajar tentang Engkau, belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kami syukur Tuhan hikmat kepada kami, ya Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk boleh kami belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu, kami akan berprosip satu dan lain, kami akan sharing Tuhan, kami akan belajar, kami terbatas, tapi kami percaya Tuhan kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Pujilah nama-Mu, di nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, saya senang sekali boleh bersama-sama dengan saudara-saudara. Saya juga masih belajar tentang firman Tuhan pada malam hari ini. Ini temanya sangat berat bagi saya, temanya sangat berat. Jadi, temanya kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Ada di grup. Jadi memang ini tema yang sangat-sangat ya berat. Saya mau sedikit sharing aja. Saya minta juga masukan dari rekan-rekan semua. Oke, kita akan belajar bersama-sama tentang, kita buka di dalam Alkitab kita, jadi di dalam handphone kita, ya. Bang Alek mana? Yoel pasal yang kedua ayat 28 sampai dengan yang ke-32 ya. Ya, oke, 32. 32. Ya. Dari 28 sampai 32 ya. Yoel 2. Oke, kita akan baca bersama-sama yang genap. Yang genap itu pria, ya, yang ganjil wanita, ya. Oke. Yoel 2. Yang genap pria, yang ganjil wanita. Sudah dapat? Yang pria dulu sudah siap? Yang pria 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berbuat. Orang-orang ini yang berbuat yang turunan-turunamu akan dapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Tadi bagus. Dia, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Bersama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Saudara, kita akan sama-sama belajar tentang kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Kita lihat bahwa akhir-akhir ini, di akhir-akhir zaman ini, bagaimana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada setiap umat-umatnya yang rindu, yang haus kepada Tuhan. Ya. Ada 3 poin yang kita akan sama-sama diskusikan malam hari ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, membuat ini merupakan salah satu karunia rohani bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Duduknya gitu aja, Gus. Oh ya, amin. Iya. Kalian Kayak gini aja. nggak tahu, seneng gini sih. Kayak ginian gitu ya. Kayak Ada gini. aja. Kayak ginian, kayak apa? Yang apa?
Wayang itu namanya apa? Jadi senang gini. Jadi saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, Roh Kudus itu dimateraikan dalam diri kita. Jadi sebenarnya ada Roh Kudus dalam diri kita. Jadi kita setelah pertama kita menerima Tuhan Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita. Jadi Roh Kudus sudah ada tinggal dalam diri kita. Bila kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya dengan hati, ya mengaku, dengan mulut kita mengatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan, dan juga Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Itu sudah tinggal dalam hati kita, ya. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan Roh Kudus itu dalam diri kita. Nah, itu yang kita akan belajar, karena mau belajar bahwa sama-sama Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Saya bilang, aduh nggak ada Roh Kudus. Ada. Saat kita percaya pada Kristus, itu Roh Kudus ada dalam diri kita. Karena Roh Kudus itu yang menuntun hidup kita, ya. Roh Kudus itu membuat kita dalam kebenaran. Nah, karena di zaman Musa itu, ingat aja, di padang gurun, ingat di padang gurun. Melewati padang gurun apa terjadi? Tiang awan dan tiang api. Nah, itu bicara tentang pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan. Nah, dalam masa-masa kini itu adalah apa? Pimpinan Roh Kudus. Jadi dalam masa burung apapun, Roh Kudus yang menaungi kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Jadi akhir zaman ini banyak yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, tapi tiang awan, tiang api itu menjaga kita. Artinya Roh Kudus yang membuat kita kuat. Nah, jadi jangan kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang wajar lah takutnya, tapi kita belajar, ya. Tapi kita belajar. Nah, saat ini kita belajar bahwa ada Roh Kudus yang menaungi kita. Jadi jangan takut ada tiang api dan awan yang menaungi kita. Saat panas ada yang menaungi kita. Bangsa saya gitu ya. Pas berjalan di gunung di siang panas gitu, panas, ada tiang awan yang menaungi kita. Malam kudingan, ada tiang api. Nah, itu bicara tentang bagaimana pimpinan Roh Kudus. Dan sekarang dalam masa ini itu adalah itu, bagaimana Tuhan memimpin hidup kita melalui Roh Kudusnya. Nah, kita akan belajar. Semua orang kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini memang harus khusus ini ya. Salah satunya itu adalah dengan berbahasa lidah. Ya, salah satunya itu dengan berbahasa lidah. Ya, itu salah satu kita dipenuhi dengan Roh Kudus adalah salah satunya kita berbicara berbahasa lidah. Soledio artinya mengatakan sesuatu yang tidak kita mengerti. Ya. Jadi keluar dan benar-benar dari hati sebenarnya itu ya, bukan diajarkan sebenarnya itu ya. Jadi apa yang terjadi jika seorang dipenuhi Roh Kudus? Nah, pertama adalah menyatakan nubuat, ya, menyatakan nubuat. Nah, menyatakan nubuat dalam hidup kita, gitu ya. Kita tahu bahwa setiap orang percaya dikasih karunia untuk setiap orang masing-masingnya beda-beda, karunianya beda-beda. Ada yang bisa mengatakan nubuat jemaat,